Pernah nggak sih membayangkan bagaimana rasanya kalau bisa berhaji bareng Rasulullah? Atau minimal, kepikiran nggak siapa sih yang pertama kali ngajarin tata cara haji yang kita ikutin sampai sekarang? Nah, jawabannya ada di satu peristiwa besar yang dikenal dengan Haji Wada. Haji terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga jadi momen beliau berpamitan dengan umatnya. Haji ini penting banget karena bukan cuma haji pertama Rasulullah, tapi juga jadi satu-satunya haji yang beliau lakukan setelah Islam sempurna. Waktu itu, tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah berkata beliau mau berhaji. Beritanya cepat menyebar kemana-mana. Dari Madinah sampai ke pelosok Jazirah Arab, ribuan bahkan ratusan ribu orang langsung bersiap-siap. Mereka ingin melihat langsung bagaimana Rasulullah menunaikan haji. Dikisahkan, ada 100.000 sampai 140.000 orang berkumpul di Madinah. Mereka semua ingin ikut Rasulullah ke Mekah, kepingin belajar langsung dari beliau. Tanggal 25 Zulqa'dah atau sekitar 23 Februari 632 Masehi, Rasulullah mulai perjalanan dari Madinah. Di Zulhulaifah, yang sekarang kita kenal sebagai Bir Ali, beliau mulai pakai ihram dan berniat haji qiran. Disitulah untuk pertama kalinya Rasul melantunkan talbiyah yang sekarang kita hafal dan ucapkan terus saat berhaji. Labbaik Allahumma labbaik. Dan dari situ suara talbiyah bergema sepanjang jalan menuju Mekah. Begitu sampai di Mekah tanggal 4 Zulhijjah, Rasulullah langsung tawaf dan sa'i antara Syafa dan Marwah. Lalu pada 8 Zulhijjah, beliau dan rombongan berangkat ke Mina. Dan esok harinya, 9 Zulhijjah, mereka menuju Arafah. Nah, di Arafah inilah Rasulullah menyampaikan khutbah perpisahan. Di atas unta beliau Qashwa, Rasul menyampaikan pesan yang bikin banyak sahabat menangis. Wahai manusia, dengarkan baik-baik pesanku. Mungkin ini kali terakhir aku bersama kalian. Ingat, harta dan darah sesama muslim itu haram, tidak boleh saling menyakiti. Segala bentuk riba, balas dendam zaman jahiliyah, semua dihapuskan. Perlakukan istri kalian dengan baik. Dan ingat, semua manusia itu setara. Arab tidak lebih mulia dari non-Arab kecuali dengan takwa. Lalu Rasulullah angkat tangan dan berdoa, Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan amanatmu. Dan para sahabat menjawab sambil menangis, Kami bersaksi, wahai Rasulullah. Setelah wukuf di Arafah, Rasulullah bermalam di Muzdalifah. Lalu beliau melanjutkan ibadah haji dengan melempar jumrah di Mina dan menyembelih hewan kurban. Di sana beliau juga berkata, Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, Al-Quran dan Sunnahku. Berpegang teguhlah pada keduanya. Niscaya kalian tidak akan tersesat. Di saat itulah turun wahyu dari Allah, surat Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Seketika itu juga banyak sahabat menangis. Mereka sadar bahwa misi Rasulullah sebagai pembawa risalah sudah hampir selesai. Jika dirangkum, inilah urutan haji yang Rasulullah lakukan dan yang kita ikuti sampai sekarang. Tawaf di Ka'bah, sa'i antara Syafa dan Marwah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah di Mina, lalu menyembelih hewan kurban. Tiga bulan setelah haji itu, Rasulullah mulai jatuh sakit. Tepatnya hari Senin, tanggal 29 Safar tahun ke-11 Hijriah. Pada hari itu, Rasulullah menghadiri pemakaman salah seorang sahabat di Baqi Al-Gharqad. Setelah pulang, beliau merasakan pusing dan demam tinggi. Bahkan panas tubuhnya terasa hingga ke kain penutup kepala beliau. Selama hampir 2 minggu beliau sakit, tapi tetap salat berjamaah sebisa mungkin. Sampai akhirnya kondisi beliau semakin lemah. Beliau minta dirawat di rumah Aisyah. Dan di hari Senin, 12 Rabiul Awal, Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun lebih 4 hari. Beliau dimakamkan di kamar Aisyah, yang sekarang jadi bagian dari Masjid Nabawi dan dikenal sebagai Raudah, tempat yang sangat mulia untuk berdoa. Haji Wada bukan cuma peristiwa sejarah, tapi itu adalah warisan langsung dari Rasulullah untuk kita semua. Setiap kali umat Islam pergi haji, kita seakan menapak jejak Rasul, menghidupkan sunnah, menyatu dalam ukhuwah, dan merenungkan pesan terakhir beliau. Karena haji bukan cuma ritual fisik, tapi juga ajaran tentang tauhid,
kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan sesama manusia.